wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Halo guys, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sebenarnya itu bagi hasil, seperti apa bagi hasil tersebut. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari bagi hasil. Bagi hasil yaitu bentuk retur dari kontrak investasi dari waktu ke waktu dalam waktu tertentu, atau biasa juga di sini bagi hasil yaitu tidak pasti atau tidak tetap. Besar kecilnya retur itu bergantung pada hasil atau usaha yang benar-benar terjadi. Nah, di sini bagi hasil juga dapat diaplikasikan baik pada pembiayaan langsung maupun pada lembaga keuangan syariah, atau di sini dalam bagi hasil ini terdapat mudharabah dan musyarakah. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu mudharabah dan musyarakah. Untuk yang pertama saya akan menjelaskan musyarakah. Dan musyarakah di sini yaitu suatu atau kata dari syirka yang artinya percampuran. Secara muamalah di sini musyarakah yaitu dalam fikih atau dalam muamalah, musyarakah berarti akad antara dua orang yang melakukan suatu usaha dengan modal bersama. Contohnya di sini kita ambil contoh seperti contoh kecil saja supaya Anda lebih memahaminya. Kita ambil contoh seperti ketika melakukan usaha warung makan. Di sini kita sama-sama bermodal. Nah, di sini ketika melakukan suatu usahanya atau ketika usaha itu berjalan, dan dalam usaha ini kita mendapatkan keuntungan. Nah, dalam keuntungannya ini kita bagi sesuai dengan atau kita bagi rata, karena di sini kita sama-sama melakukan atau memberikan modal. Nah, seperti itu. Dalam musyarakah ini ada 4 rukun. Yang pertama yaitu pihak yang berserikat, dan yang kedua yaitu modal atau mal, yang ketiga yaitu proyek atau usaha, dan yang terakhir yaitu ijab dan kabul. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mudharabah. Tentu kita tidak asing mendengar kata mudharabah. Mudharabah di sini bisa juga kita sebut dengan muqaradah, berarti bekerja untuk urusan dagang, seperti itu. Dan pengertian dari mudharabah dalam fikih muamalah yaitu pemilik modal atau sahibul mal, dan menyerahkan modalnya kepada pekerja atau pedagang, yaitu mudharib. Nah, untuk diperdagangkan atau diusahakan. Sedangkan keuntungannya atau keuntungan dalam dagang itu dibagi menurut kesepakatan bersama. Kita ambil contoh supaya lebih mengerti lagi, seperti tadi pada warung makan. Di sini tentunya dalam usaha warung makan kita tidak hanya langsung saja bekerja. Disinilah kita akan memahami apa itu mudharabah. Di sini seperti yang saya tadi jelaskan, mudharabah ada yang sahibul mal dan ada mudharib. Sahibul mal di sini yaitu pemilik modal, dia yang memodali dalam usaha warung makan, dan disinilah peran mudharib melakukan perannya yaitu mengelola usaha tersebut. Jadi di sini dalam mudharabah terdapatlah sahibul mal dan mudharib karena keduanya saling berkaitan. Dan di sini ketika terjadi keuntungan dalam usaha tersebut, di sini tidak 100% atau tidak dibagi rata. Beda dari tadi musyarakah, itu dibagi rata. Nah, di sini misalnya saja modalnya 100 juta. 100 juta yang diberikan modal dan mudhariblah yang mengelolanya. Di sini ketika terjadi keuntungannya di sini 100%
seperti misalnya 100% yaitu mudarib mendapat 40% dan sahibul mal mendapat 60%, karena pasti tidak sama ketika kita yang bermodal dan ketika kita hanya melakukan atau menjalankan usahanya, seperti itu. Dan seperti itulah dari penjelasan mudharabah. Dan dalam mudharabah ini tentunya terdapat pula rukun dalam mudharabah. Yang pertama, adapun rukun yang pertama dalam mudharabah yaitu sahibul mal, tentunya pemilik modal, dan mudarib tentunya atau pekerja, dialah yang mengelola, dan mal atau modal, dan kerja atau usaha, keuntungan, dan ijab kabul. Seperti itulah dalam musyarakah dan mudharabah pasti ada yang namanya ijab kabul, seperti itu. Tadi saya tidak mengambil kerugian dalam musyarakah dan mudharabah. Di sini saya akan melanjutkannya. Ketika terjadi kerugian dalam usaha tersebut seperti apa? Nah, di sini saya tentunya akan menjelaskan kerugian yang terdapat pada musyarakah. Di mana di sini ketika terjadi kerugian dalam musyarakah, tentunya sama-sama rugi, karena dalam masyarakat kita sama-sama bermodal, dan dalam mudharabah di sini kita tidak serta-merta tidak rugi akan modal dan modalnya saja, maksudnya. Di sini ketika sahibul mal dan mudarib bekerja sama, maka di sini sahibul mal dalam kerugiannya yaitu rugi akan modalnya. Sedangkan saja mudarib di sini rugi akan usahanya, bukan usahanya, maksudnya rugi akan tenaganya, seperti itu. Seperti itulah dalam mudharabah dan musyarakah ini. Materi yang saya angkat di sini yaitu materi tentang skema bagi hasil. Nah, skema bagi hasil di sini terdapat 3 pokok bagian yang saya ambil, yaitu yang pertama yaitu mudharabah, musyarakah, dan musyara'ah. Nah, pertama di sini mudharabah. Mudharabah terbagi atas 2 bagian. Yang pertama yaitu mutlaqah atau berkehendak bebas. Yang kedua yaitu muqayyadah yang terbatas, di mana memiliki keterbatasan tentang modal. Nah, di sini mudharabah itu terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama yaitu akad bagi hasil, dilakukan oleh 2 pihak atau lebih, di mana 100% modal dilakukan oleh sahibul mal, yang selanjutnya yaitu pemilik skill 100% dimiliki oleh mudharib. Nah, di sini keuntungan dari hasil akad atau keuntungan dari penjualan suatu proyek usaha dibagi sesuai dengan kesepakatan, di mana pemilik modal mendapatkan lebih banyak dibandingkan dengan yang kerja atau yang punya skill. Nah, kesepakatannya di sini dilakukan sebelum akad dimulai. Kerugian di sini yang dilakukan di sini, di mana apabila terjadi bencana alam, maka sepenuhnya kerugian ditanggung oleh sahibul mal, dan apabila terjadi kerugian karena kelalaian, maka ditanggung sepenuhnya oleh mudharib. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang skema bagi hasil pada mudharabah. Nah, mudharabah di sini ada 2 yang saya ambil, tentang nasabah dan bank. Di sini nasabah sebagai persiapan pembiayaan dan bank sebagai persiapan pembiayaan. Di sini bank sebagai sahibul mal dan nasabah sebagai mudharib. Nah, bank di sini sebagai pemberi modal kepada nasabah. Nasabah di sinilah yang mengelola suatu proyek usaha, untuk mendirikan suatu proyek usaha, entah apakah itu atau entah bagaimana, kan yang penting bank sudah memberikan modal sepenuhnya kepada nasabah. Nasabah di sinilah mengelola dan mengambil keuntungan. Keuntungan inilah dibagi sesuai dengan porsi masing-masing, di mana keuntungan ini lebih banyak diberikan kepada pihak bank dibandingkan ke nasabah. Nah, apabila kerugian di bank itu, apabila terjadi kerugian, bank hanya menanggung bagian modal, dan pada nasabah apabila mengalami kerugian maka rugi waktu dan tenaga dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu saya akan bahas tentang yang kedua, yaitu musyarakah.
Musyawarah di sini yaitu adalah perkongsian antara beberapa pihak, antara dua pihak atau lebih, di mana keuntungannya sesuai dengan modal yang dimasukkan. Di sini maksudnya yaitu apabila suatu pihak melakukan kerjasama, apabila menanamkan modal 50-50, maka keuntungannya dibagi rata. Apabila modalnya ditanamkan 60-40%, maka keuntungannya sesuai dengan porsi modal yang ditanamkan. Selanjutnya yaitu kerugian yang ditanggung di sini ditanggung secara bersama atau keseluruhan oleh pihak yang kerjasama. Nah, skemanya di sini yaitu seperti yang tadi mudharabah, tapi musyarakah di sini nasabah dan bank sebagai persiapan pembiayaan melakukan proyek usaha. Di sini mereka saling bekerjasama, saling memiliki modal dalam proyek usahanya. Di sini bukan salah satu pihak saja yang memiliki modal, tapi keseluruhannya memiliki modal untuk menjalankan suatu proyek usaha ini. Nah, dari proyek usaha yang dikelola ini menghasilkan keuntungan. Keuntungannya inilah dibagi sesuai dengan porsi tadi, di mana apabila 50% ditanamkan, maka dibagi secara rata. Apabila keseluruhannya dibagi 60% 40% modal ditanamkan, pihak bank 60%, nasabah 40%, maka keuntungannya dibagi sesuai dengan porsi keuntungan atau modal yang ditanamkan. Nah, porsi kontribusi di sini, kontribusi modalnya yaitu menggunakan modal hisbah. Baik, yang ketiga di sini yaitu tentang musyawarah. Musyawarah di sini adalah berperan sebagai atau yang khusus kepada bagian sektor pertanian. Nah, bagian sektor pertanian di sini meliputi yaitu pemilik tanah. Pemilik tanah di sini mencari suatu penggarap di mana ingin menggarapkan tanahnya, ingin mengelola tanah tersebut yang tidak bisa dia lakukan. Maka dicarilah suatu penggarap atau petani garapan untuk mengelola tanah pemilik tanah tersebut untuk dikelola dan menghasilkan sesuatu yang dapat menguntungkan. Nah, di sini harus pemilik tanah harus memiliki objek musyawarah, di mana dia harus memiliki tanah yang pas, di mana suatu petani bisa menggarapnya nanti. Nah, di sini harus jelas bagaimanakah kondisi tanah tersebut, bagaimanakah bisa menghasilkan berapa tingkat yang harus dikeluarkan modal untuk menggarapnya. Nah, setelah terjadinya objek musyawarah yang dilakukan oleh pihak pemilik tanah dengan pihak penggarap, maka ijab dan kabul dilakukan oleh antara kedua pihak untuk membicarakan bagaimanakah hasil atau keuntungan atau kerugian yang akan ditanggung nanti bila terjadi kesalahan-kesalahan untuk dalam garapan. Tiga pokok pembahasan di sini saya ambil lagi ya, dalam skema bagi hasil. Yang pertama itu profit sharing, disebut pula profit and loss sharing, di mana profit sini dasar perhitungannya adalah profit, yaitu merupakan selisih antara penjualan atau pendapatan usaha dan biaya-biaya usaha, baik itu berupa harga pokok penjualan atau biaya produksi, biaya penjualan serta biaya umum administrasi. Nah, profit sharing sini dapat dikatakan juga sebagai sistem pembagian keuntungan yang didapatkan oleh suatu usaha yang dilakukan. Nah, yang kedua di sini yaitu gross profit sharing, di mana di sini dijadikan sebagai dasar perhitungan gross profit atau disebut sebagai laba kotor, yaitu penjualan atau pendapatan usaha dikurangi dengan harga pokok penjualan atau biaya produksi. Nah, yang ketiga di sini yaitu revenue sharing yang dijadikan sebagai perhitungan dasar pada penjualan atau pendapatan usaha yang dilakukan oleh suatu usaha untuk meningkatkan atau melihat tinjauan bagaimanakah perkembangan penjualan atau pendapatan suatu usaha yang dilakukan. Perhitungan bagi hasil pada pembinaan. Di sini yang di lembaga keuangannya yaitu bank syariah. Metode yang digunakan adalah calling of fund dengan skema revenue sharing. Di sini ada beberapa item, ada perhitungan bagi hasil, yaitu yang pertama dari pihak ketiga ataukah DPK mudharabah, diberi simbol A dengan jumlah dana 90 juta rupiah. Dan selanjutnya itu DPK yang disalurkan untuk pembiayaan, diberi simbol B dengan jumlah dana 85.500.000 rupiah. Di sini selanjutnya itu ada pembiayaan yang disalurkan, diberi simbol C dengan jumlah dana 1 miliar rupiah. Kemudian dana bank
dana bank itu sejumlah Rp14.500.000 dan pendapatan dari penyaluran pembiayaan diberi simbol D dengan jumlah dana Rp6 juta. Pendapatan bagi setiap 1000 DPK diberi simbol E dan untuk mendapatkan hasil Rp57 maka digunakan rumus ini, yaitu E sama dengan B per C dikali D dikali 1 per A dikali 1000. E adalah pendapatan bagi hasil setiap 1000 DPK, sedangkan B adalah DPK yang disalurkan untuk pembiayaan, C adalah pembiayaan yang disalurkan, D adalah pendapatan dari penyaluran pembiayaan, dan A adalah dana pihak ketiga. Kemudian B per C dikali D dikali 1 per A dikali 1000 dan setelah dimasukkan semuanya nilainya menghasilkan Rp57. Dan selanjutnya pendapatan investasi untuk setiap 1000 DPK mudharabah diberi simbol E yaitu Rp57 dan saldo rata-rata harian nasabah diberi simbol E dengan jumlah dana Rp1 juta. Nisbah bagi hasil diberi simbol G 65 dan porsi bagi hasil untuk nasabah bulan ini diberi simbol H, dan untuk mendapatkan nilai Rp30.050 maka digunakan rumus ini, H sama dengan E per 1000 dikali F dikali G per 100, maka mendapatkan hasil Rp37.050. Baik, inilah perhitungan bagi hasil pada pembiayaan. Yang pertama ada beberapa item: jumlah pembiayaan, jangka waktu pembiayaan, keuntungan yang diharapkan lembaga, total pengembalian, angsuran pokok per hari, bagi hasil, tabungan wajib, kewajiban nasabah per hari, omset usaha per hari atau per bulan. Kemudian yang terakhir itu pendapatan aktual. Ada 3 rumus untuk menghitung bagi hasil pada pembiayaan bank syariah. Yang pertama itu nisbah bank syariah. Rumusnya itu sama dengan nisbah bank syariah sama dengan angsuran per omset usaha dikali dengan 100%. Dan untuk nisbah nasabah itu sama dengan 100% dikurang nisbah bank syariah. Selanjutnya pada rumus bagi hasil yaitu sama dengan pendapatan aktual dikali nisbah bank syariah ataupun nasabah. Inilah tadi beberapa rumus dari perhitungan bagi hasil baik itu pada pendanaan bank syariah maupun pada pembiayaan bank syariah. Penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.